Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai deterministic finite automata, kemudian non-deterministic finite automata. Hari ini kita akan lanjutkan dengan non-deterministic finite automata dengan e-move atau epsilon move. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah NDFA dengan e-closure. Saya menyingkat non-deterministic finite automata dengan NDFA ya. Jadi kalau baca referensiasi yang lain, mungkin ada juga yang menyingkat dengan NFA. Silahkan saja ya. Oke, ini salah satu contoh NDFA dengan 4 buah state. Dimulai dari 0 dan final state-nya adalah S3. Dia memiliki sigma atau transisi A, B, dan C. Kenapa ini disebut NDFA? Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, salah satu ciri khas dari NDFA adalah ada sebuah transisi ini. Ada sebuah transisi yang sama menuju ke dua state yang berbeda. Di sini kita bisa lihat S0 itu transisi B-nya mengarah ke S1 dan mengarah juga ke dirinya sendiri. Tapi kalau ini misalkan kita ganti jadi A, maka ini akan berubah menjadi DFA. Mudah-mudahan masih ingat ya pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan membahas mengenai NDFA dengan e-move atau epsilon move. NDFA dengan e-move ini merupakan jenis otomata baru. Jadi ada satu jenis otomata baru yang disebut dengan NDFA dengan e-move, epsilon move. Pada NDFA ini diperbolehkan untuk berpindah state tanpa membaca input. Sebelumnya kan tadi misalkan dari S0 dia berpindah ke S1, ada transisi di situ kan ya, dia membaca inputan A atau B atau 0 atau 1 ya, sepertinya yang kita contohkan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Tapi pada model ini dia bisa berpindah tanpa membaca input. Disebut dengan transisi E ya, karena memang dia tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi, kosong, epsilon atau empty. Agar lebih mudah kita lihat contoh berikut ini. Ada 5 buah state yang dimulai oleh key 0 dan final state-nya adalah key 2. Ada 5 state ya. Kemudian di sini sigmanya ada A, B ya. Ada juga E di situ, epsilon. Oke, kita akan bahas dari key 0 ke key 1 seharusnya biasanya kan ada inputan A atau B di sini kan ya. Bisa juga B, tapi di sini pada contoh ini dia E atau epsilon. Di sini artinya dia tidak perlu membaca inputan, dia bisa pindah ke key 1. Jadi dari key 0 dia bisa pindah ke key 1. Kalau ada tanda ini E, berarti dia tidak perlu membaca inputan, langsung aja. Kita lihat juga berikutnya dari key 1 dia bisa berpindah ke key 2 tanpa membaca input. Nah, tandanya ini kalau ada tulisan E berarti dia tidak membaca input, langsung pindah. Kita tidak perlu tahu itu inputannya A atau B, pokoknya dia pindah gitu ya. Dari key 4 juga kita bisa lihat dari sini, dari key 4 dia ke key 1. Ada E di sini. Berarti dia tidak perlu membaca inputan A atau B, dia bisa pindah langsung ke key 1. Nah, inilah salah satu perbedaan dengan yang sebelumnya ya. Ini NDFA dengan e-move. Jadi kurang lebih seperti ini.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi cirinya ada E ini. Kalau dia ada E seperti ini berarti dia bisa pindah ke state yang lain tanpa membaca inputan. Nah, kurang lebih seperti itulah NDFA dengan eMove. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan NDFA dengan eClosure. eClosure merupakan himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contohnya, misalkan eClosure key 0. Artinya, himpunan state-state yang dapat dicapai dari state key 0 tanpa membaca input. Kemudian, pada suatu state yang tidak memiliki transisi E atau epsilon, maka eClosure-nya adalah state itu sendiri. Nah, kita akan lihat contoh untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai eClosure. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Contoh ini sama dengan yang tadi, biar mudah. Kita bisa lihat di sini, kita mulai dari key 0, startnya di key 0. Kita bisa lihat eClosure key 0 itu apa saja. Ingat tadi, eClosure merupakan himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Nah, kita lihat dari key 0 ini, bisa ke state mana aja tanpa membaca input. Jadi, eClosure key 0 adalah, ingat tadi, diri dianya sendiri, kan ya. Key 0 berarti ini dia sendiri, tulis. Kemudian lihat di sini ada transisi E, epsilon. Cirinya kan itu tadi ya, untuk yang eMove. Nah, lihat di sini dia mengarah ke key 1, berarti setelah key 0, key 1. Kemudian masih ada nggak? Nah, ada. Dia mengarah ke key 2. Nah, ini lihat logonya, ada simbolnya. Key 2. Berarti eClosure key 0 adalah key 0, key 1, key 2. Kemudian kita lihat key 1, eClosure key 1. Yang pertama dia sendiri kan, key 1. Bisa langsung ditulis. Kita lihat berikutnya. Ada nggak transisi yang lain? Oh, ada transisi kosong ya, yang bisa mengarah yaitu ke key 2. Berarti yang kedua adalah key 2. State-nya ya. Pertama key 1 dia sendiri, kemudian key 2. Lihat ini E-nya. Kemudian kita lihat eClosure key 2. Key 2 mana key 2? Oh, ini. Key 2 panahnya tidak kemana-mana kan? Tidak ada transisi dari key 2 yang mengarah ke step yang lain ya. Tidak ada transisi dari key 2 yang mengarah ke step yang lain. Berarti eClosure-nya adalah dia sendiri kan, key 2. Kita lihat key 3. Key 3 juga sama, tidak ada transisi kosong ya. Berarti eClosure key 3 adalah dirinya sendiri, yaitu key 3. Kemudian terakhir kita lihat key 4. Kita lihat key 4, eClosure key 4 adalah, lihat, oh ada ini E di sini. Berarti yang pertama adalah key 1. Key 1. Kemudian kita lihat ini panahnya ke key 1, kemudian dari key 1 panahnya ke key 2. Nah, berarti ini juga sama, key 2 dan dirinya sendiri ya, key 4. Jadi eClosure key 4 itu terdiri dari state key 1, key 2, dan key 4. Nah, itu cara menentukan eClosure-nya ya. Jadi, himpunan state-state mana saja yang bisa dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Jadi, patokan kita yang ada tanda transisi E-nya aja, yang epsilon-nya. Kalau tidak ada transisi epsilon, berarti dirinya sendiri.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita lihat alur panahnya. Jadi Q4 ini, contoh yang tadi, Q4 ini kan panahnya ke Q1, dari Q1 ke Q2. Ya. Sini, kemudian ke sini. Dia tidak ada tanda panah ke Q0, jadi Q0 nggak ada. Tidak kita cantumkan, karena dia tidak mengarah ke sini. Kurang lebih seperti itu, e-closure. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi kurang lebih NDFA dengan eMove dan e-closure seperti ini. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya nanti bagaimana mengkonversi ya atau merubah NDFA dengan eMove menjadi NDFA yang biasanya yang kita kenal ya. Oke, pertemuan ini sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.